Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ahmad Nuriswan dari program studi Mekatronika, dan bersama rekan saya yaitu Fajar Fakhrul Razi dan Siti Mega Putri yang akan memaparkan sebuah UAS atau ujian akhir semester kami dengan proyek berjudul NDT atau Non-Destructive Testing. Oke, next slide. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami membaginya menjadi 4 poin. Poin yang pertama itu mengenai apa itu NDT, kemudian macam-macam metode NDT, dan kapan sih NDT itu dilakukan, dan keuntungannya menggunakan NDT itu seperti apa. Oke, langsung saja next slide. Pertama yaitu, apa sih itu NDT? NDT adalah pengujian tanpa merusak atau mencampur tangankan atau membongkar material terhadap sebuah objek yang akan dites gitu. Jadi NDT ini berfungsi sebagai pengecekan ataupun mengobservasi kembali, ataupun bisa juga mengetes material itu, mengetes sebuah material terhadap sebuah objek yang akan dites kualitas materialnya. Oke, next. Perbedaan NDT dan DT. Seperti yang kita tahu, NDT adalah non-destructive testing, yaitu dengan cara tidak merusak material terhadap sebuah objek. Tapi menariknya di sini ada yang namanya destructive testing, yaitu kebalikan dari sifat NDT itu. Jika NDT yang tadi awalnya merusak, DT tidak merusak, dan ada lawannya itu DT atau destructive testing dengan cara merusak material terhadap sebuah objek. Ini adalah sebuah perbedaan ataupun sebuah perbedaan berbalik arah antara NDT dan DT. Yang DT sendiri pun bertujuan untuk melakukan pengujian dengan merusak material dalam sebuah objek, bertujuan untuk menguji. Bertujuan untuk menguji performa terhadap material pada suatu barang atau suatu objek tersebut. Next. Mungkin di sini ada macam-macam NDT yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siti Mega Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Fadil atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam NDT. Yang pertama, pengujian emisi akustik. Ini adalah teknik NDT pasif yang mengandalkan pendeteksian sinyal ultrason yang dipancarkan oleh retakan aktif di bawah beban. Sensor yang tersebar di permukaan struktur pendeteksian AE bahkan memungkinkan untuk mendeteksi AE dari plastisisasi di area yang sangat tertekan sebelum retakan tersebut terbentuk. Seringkali metode ini untuk pengujian tekanan. Pengujian AE juga merupakan metode struktural health monitoring atau SHM berkelanjutan. Misalnya pada jembatan. Kebocoran dan korosi aktif yang juga merupakan sumber AE yang dapat dideteksi. Yang kedua, pengujian elektromagnetik. Metode pengujian ini menggunakan arus listrik atau medan magnet yang diinjeksikan melalui bagian konduktif. Ada 3 jenis pengujian elektromagnetik, termasuk pengujian arus ET, pengukuran medan arus bolak-balik atau ACFM, dan pengujian medan jarak jauh atau RVT. Pengujian arus ET menggunakan kumparan bolak-balik untuk menginduksi medan elektromagnetik ke dalam benda uji. Pengukuran medan arus bolak-balik dan pengujian medan jarak jauh, keduanya menggunakan probe untuk memperkenalkan medan magnet dengan RFT, umumnya digunakan untuk menguji pipa. Yang ketiga, ground penetrating radar atau GPR. Ground penetrating radar atau georadar merupakan metode NDT geofisika yang mengirimkan gelombang sinyal melalui permukaan material atau struktural bahan permukaan seperti batuan, es, air, atau tanah. Gelombang dipantulkan ketika bertemu dengan objek yang terkubur atau batas material dengan sifat elektromagnetik yang berbeda. Kemudian ada metode pengujian laser atau LM. Pengujian laser terbagi dalam 3 kategori, termasuk pengujian holografik, profilometri laser, dan laser serografi. Pengujian holografik menggunakan laser untuk mendeteksi perubahan pada permukaan material
yang mengalami tekanan seperti panas dan getaran. Profilometri laser menggunakan sumber cahaya laser berputar kecepatan tinggi dan optik miniatur untuk mendeteksi korosi, lubang, erosi, dan retakan. Laser searografi menggunakan sinar laser untuk membuat gambar sebelum permukaan diberi tekanan dan gambar baru dibuat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Fajar Fakhrul Razi. Baik, terima kasih Mega atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk jenis NDT yang selanjutnya adalah pengujian kebocoran atau leak testing. Pengujian kebocoran dapat dibagi menjadi 4 metode, yaitu pengujian kebocoran gelembung yang menggunakan larutan untuk mendeteksi kebocoran dan uji dalam bentuk gelembung. Kemudian pengujian perubahan tekanan menggunakan tekanan atau vakum untuk memantau benda uji itu sendiri. Pengujian dioda halogen juga menggunakan tekanan untuk menemukan kebocoran di mana gas pelacak berbasis halogen dicampur bersama dengan unit deteksi dioda halogen atau pelacak yang digunakan untuk menemukan kebocoran. Yang terakhir yaitu pengujian spektrometer, masa menggunakan helium atau campuran helium dan udara di dalam ruang uji dengan sniffer untuk mendeteksi setiap perubahan dalam sampel udara yang mengindikasikan adanya kebocoran. Kemudian ada vibration analysis. Proses ini menggunakan sensor untuk mengukur tanda getaran dari mesin yang berputar untuk menilai kondisi peralatan. Jenis sensor yang digunakan dalam pengetesan ini antara lain displacement sensor, velocity sensor, dan juga accelerometer. Kemudian ada pengujian inframerah atau thermal yang bisa disebut dengan IRT. Pengujian inframerah atau termografi menggunakan sensor untuk menentukan panjang gelombang cahaya inframerah yang dipancarkan dari permukaan suatu benda yang dapat digunakan untuk menilai kondisinya. Dalam pengujian ini terdapat termografi pasif dan juga termografi aktif. Termografi pasif menggunakan sensor untuk mengukur panjang gelombang radiasi yang dipancarkan, sedangkan termografi aktif menginduksi gradien suhu melalui sebuah struktur. Kemudian, untuk jenis pengujian NDT yang terakhir ada pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik menggunakan transmisi suara frekuensi tinggi ke dalam suatu materi untuk berinteraksi dengan fitur di dalam materi itu sendiri. Pengujian ultrasonik secara luas dibagi menjadi pulse echo atau PE, true transmission atau TT, dan time of flight deflection atau TOFD. Mungkin itu saja jenis-jenis NDT yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Fajar. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Fajar atas kesempatannya kembali. Kapan sih biasanya NDT itu dipergunakan? Pengujian NDT biasanya dilakukan paling tidak 2 kali, yaitu ketika akhir dari proses fabrikasi sebuah produk dan dilakukan saat material digunakan dalam jumlah waktu tertentu. Nah, di poin yang kedua ini adalah kita bisa melakukan NDT secara akumulatif untuk yang nantinya akan memeriksa kelayakan apakah objek atau produk itu ada yang bisa diganti atau di maintenance atau tidak gitu. Oke, next slide. Apa sih keuntungan kita sebagai operator menggunakan sistem NDT itu tersendiri? Kita dapat mengetahui kerusakan terhadap objek yang sedang kita uji tanpa merusak dan merubah dari objek tersebut. Ya, perlu digarisbawahi keuntungannya adalah kita dapat menguji tanpa merusak dan merubah komponen atau sesuatu dari objek tersebut, dan di sisi lain juga dapat mempermudah operator dalam melakukan pengujian. Ya, mungkin ini adalah daftar pustaka dari penjelasan kami pada kali ini. Kami mengambil dari rata-rata mengambil dari web yang berkaitan dengan sistem NDT itu tersendiri. Oke, sekian, terima kasih presentasi ataupun pemaparan kami terkait NDT. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.